Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan pertama mata kuliah kita yang hari ini kita akan belajar tentang akuntansi pemerintahan. Tentunya pertemuan ini bukan sekedar rutinitas akademik ya teman-teman, tapi awal dari perjalanan kita bagaimana memahami keuangan negara dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oke, um, alangkah baiknya kalau memang pagi-pagi kita baru beraktivitas, kayaknya kita harus dengar pantun dulu nih teman-teman. Hari Senin wajah masih ngantuk, dosen datang bawa semangat baru. Akuntansi pemerintahan jangan dianggap ribut, belajar serius tapi tetap seru. Oke, gimana teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa? Baik, oke. Baik, Pak. Um, Baik, Pak. ya, saya lanjutkan. Izin penghormatan saya kepada Prof. Arno MPD sebagai instruktur teaching hari ini, dan tak lupa pula moderator hari ini Ibu Meli Afrodita MPD selaku moderator. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga hari ini ilmu yang memang apa yang kita pelajari bermanfaat, Ibu, Bapak, Ibu ya, yang memang untuk menjadi bekal kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, mari kita cek keadaan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kehadiran ini kan bukan sekedar daftar nama ya, teman-teman, tapi memang menjadi tanda bahwa kita siap berjalan ya, siap berjalan dalam proses bagaimana kita proses pembelajaran akuntansi pemerintahan ini. Nah, izin saya memanggil nama mahasiswanya, Arendi Afrilian, berhadir. Hadir, Pak. Oke. Dedi Kurniadi, Siap hadir, Pak. Siap hadir. siap. Apa kabar, Dedi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Haditya Aprita Lora, Hadir, Bapak. alhamdulillah. Ratnasari, Hadir, Pak. alhamdulillah. Nggak lupa makan, Bu, pagi ini kan? Enggak. Ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Wika Elvina, Hadir, Pak. oke, terima Terima kasih kasih. atas waktunya. Berarti kita berhadir semua ya hari ini ya. Dan dimana ini mata kuliah akuntansi pemerintahan itu 3 SKS ya, manajemen keuangan sektor publik gitu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya memang saya ingin uh, transparansi terhadap memang sistem penilaian di pada kelas saya gitu. Nah, ringkasan bobot penilaian ya. Tentunya dalam satu semester ke depan dalam 16 kali pertemuan itu ada 5 aspek penilaian dari mata perkuliahan saya sendiri gitu. Yang pertama adalah kuis, bagi saya ada 10% ya. Terus tugas terstruktur 20%, ya itu baik memang kelompok ataupun diskus nanti ataupun PJBL gitu. Kemudian ada tugas mandiri 20%, kemudian ada ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%, teman-teman. Jadi tentunya keaktifan teman-teman juga akan jadi penilaian ya dalam mata kuliah saya. Jadi jangan takut untuk memang beraktiflah dalam kelas saya seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ini. Tentunya sebelum kita berlanjut kepada buka mata kuliah ini adalah kita seharusnya dulu bahwasanya sebelum kita mau belajar akuntansi pemerintahan, tentunya kita harus paham akuntansi pemerintahan itu apa sih, konsep rangkanya seperti apa sih, seperti itu. Nah, baik. Nah, fondasi hukum
pelaporan keuangan ya teman-teman. Dan tentunya material wajib dalam satu semester ini ya dalam 16 pertemuan itu kenapa pertanyaannya ini semuanya kita memakai undang-undang dan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Karena untuk peraturan standarisasi pelaporan keuangan di akuntansi pemerintahan itu teman-teman diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 teman-teman tentang standar akuntansi pemerintahan ya. Dan tentunya cikal bakal berdirinya standar akuntansi pemerintahan ini itu berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 teman-teman. Itu tentang keuangan negara, bagaimana diatur desentralisasi otonomi itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ekses dari zaman Orde Baru ya teman-teman. Jadi mulai transisinya 2003 itu keluarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu di akuntansi pemerintahan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kalau di entitas bisnis yang seperti kita ketahui itu diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia secara lembaga profesional independennya ya, itu mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk bisnis teman-teman. Jadi dua hal yang berbeda teman-teman. Satu sisi pemerintah itu memang diatur oleh peraturan pemerintah ya, tentunya dikelola oleh lembaga independen tersendiri yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, sambil berjalannya waktu ternyata perlu adanya kebijakan akuntansi ataupun penjelas dari penerapan dari peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini teman-teman. Nah, itu adalah peraturan PMK nomor 221 PMK 05 2020 tentang kebijakan akuntansi. Nah, itu dibuat panduan teknis penerapan SAP berbasis akrual nomor 10 di PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang tertera di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, di mana di situ dibuat adalah untuk operasi entitas pemerintah daerah. Oke. Nah, tentunya untuk memahami semangat reformasi akuntansi pemerintahan yang memang saya cerita tadi di awal, bagaimana terbentuknya Undang-Undang nomor 23 tahun 7 tahun 2003. Nah, ada satu sosok arsitek perubahan besar dalam hal ini. Nah, itu adalah Prof. Abdul Halim. Itu beliau adalah salah satu guru besar di UGM yang memang sumbangsinya terlalu banyak untuk akuntansi pemerintahan. Oke. Coba kita lihat bagaimana transformasinya dari Orde Baru sampai saat ini dalam audio visual. Halo semuanya, pernah terbayang nggak gimana tumpukan kertas laporan keuangan bisa berubah jadi perisai moral buat sebuah negara? Nah, di paparan kita kali ini, kita bakal bedah perjalanan inspiratif sosok pelopor yang berhasil ngelakuin itu. Kita bakal ngomongin dedikasi luar biasa dari Prof. Dr. Abdul Halim yang mengubah wajah akuntansi keuangan daerah di Indonesia. Coba deh bayangin situasi Indonesia di akhir tahun 90-an. Waktu itu fajar otonomi daerah baru banget merekah kan? Pemerintah pusat tiba-tiba harus ngelepas kekuasaan finansialnya ke tiap-tiap daerah. Tapi ada satu ancaman gede banget. Literasi akuntansi birokrat lokal waktu itu masih sangat rendah. Pertanyaannya, gimana caranya transfer triliunan rupiah ke daerah tanpa bikin boncos dan berujung pada kekacauan sistemik? Bagian 1. Krisis akuntabilitas di era otonomi. Pertaruhan besar di tahun 1999. Pergeseran dari pemerintahan yang tadinya sentralistik banget ke era desentralisasi ini benar-benar bikin panik. Tiba-tiba aja daerah dituntut punya pelaporan keuangan yang super transparan buat nyegah korupsi. Tantangannya tuh nggak main-main loh. Para birokrat yang tadinya cuma biasa nyatat kas masuk keluar secara sederhana, pakai sistem pencatatan tunggal, mendadak diwajibkan pakai basis akrual yang jauh lebih kompleks sesuai standar akuntansi pemerintahan. Wah, itu sih lompatan teknis yang gila banget. Oke, terima kasih. Kita stop dulu, nanti akan saya bilang. Nah, Prof. Dr. Abdul Halim itu sang menteng etis akuntansi, memang benar-benar
menjadi orang yang menerobos untuk akuntansi pemerintah itu sendiri, yang dulunya belum berbasis akrual, ternyata sekarang berbasis akrual. Nah, pertanyaannya, teman-teman juga udah belajar tentang akuntansi bisnis ya sebelum mempelajari akuntansi pemerintahan ini. Nah, saya ingin menanyakan satu hal. Kenapa harus akrual sih? Ada yang bisa jawab? Siapa? Bu Wika? Eh, Bu Dedi? Pak Dedi ya? Pak Dedi? Ada yang bisa Ya, bertanya, siap. Pak? Ya, Pak. Oke, kenapa harus akrual, Pak? Kenapa harus akrual? Kalau menurut saya sendiri ya, Pak, karena saat ini telah mengikuti nilai pasar, ya, itu wajar, Pak. Sedangkan dulu kan menggunakan nilai historis, Pak, harga perolehan. Begitu, Pak, menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya teman-teman, jadi sebelum transisi ini dimulai, dulu kita memakai memang itu prinsip historical cost, teman-teman. Jadi nilai perolehan. Jadi kenapa harus mengikuti nilai wajar? Karena apa? Pada saat dulu historical cost, pada saat pembelian di tahun 2000 100 juta, pada saat 2010 juga 100 juta untuk tanah, teman-teman. Itu historical cost. Nah, kalau sekarang kan harus nilai wajar, artinya adalah satu tanah di tempat yang memang di pinggir jalan dalam 10 tahun ke depan pasti akan berubah nilainya ya teman-teman, mengikuti nilai pasar. Betul Pak, betul Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya ya untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, baik teman-teman. Coba kita lanjutkan mata kuliah itu. Nah, sesuai dengan materi kita tentang hakikat dari kerangka konseptual itu sendiri adalah tentunya uh, kerangka konseptual ini memang diatur dalam peraturan pemerintah yang memang seperti kita lihat tadi, standar akuntansi pemerintahan di PP nomor 71 tahun 2010, teman-teman. Nah, kerangka konseptualnya adalah dalam membentuk kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan ini. Nah, itu memang dicoba berbagai memang elemen memang untuk menyusun ini. Nah, itu ada menyusun laporan itu sendiri ya. Bagaimana memang mungkin ada teknis yang memang belum terjawab di standar akuntansi pemerintahan ya. Terus ada pengguna eksternal. Siapa pengguna eksternalnya? Itu masyarakat ya kan, bagi memang pihak yang berkepentingan, teman-teman. Nah, karena kenapa masyarakat? Karena apa? Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, kemudian itu ada pemeriksa atau auditor, gitu teman-teman. Jadi memang auditor harus mempunyai, kalau kita ketahui kalau di Indonesia itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, teman-teman. Jadi memang mereka dalam untuk mengaudit tentunya pasti ada standarisasi. Nah, standarisasi memang untuk mengaudit untuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, teman-teman, itu memang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Seperti kita ketahui, kalau di bisnis, akuntansi dalam secara bisnis itu memang diatur dalam standar akuntansi keuangan ya teman-teman. Nah, itu auditornya nanti pasti akan ada auditor eksternal, teman-teman. Seperti kita ketahui adalah kantor akuntan publik itu, teman-teman. Kantor akuntan publik juga bisa mengaudit untuk BPK gitu, karena BPK juga entitas pemerintah tapi sifatnya adalah sifat independen, tapi juga entitas pemerintah yang harus diaudit. Nah, tentunya tiga aspek yang tadi itu adalah ada tentunya diatur semua dan dilindungi, nah dan memang dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun itu oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, teman-teman. Itu memang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini memang dibentuk oleh pemerintah secara independen ya teman-teman, untuk menggawangi, untuk memang membatasi, untuk melindungi juga standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat ataupun daerah, teman-teman. Gitu. Oke, next. Nah, tentunya dalam laporan keuangan pemerintah daerah itu hampir sama dengan laporan keuangan bisnis ya, perusahaan private ya,
eh, jika kita lihat dari 4 pilar kualitas laporan keuangannya. Nah, itu pasti yang pertama relevan, ya. Relevan berarti memang ya tersaji lengkap ya. Itu saya highlight, tersaji lengkap, tepat waktu dan tersaji lengkap. Itu relevan, teman-teman. Nah, terus andal, bebas menyesatkan, ya, fakta secara jujur, fairness. Artinya adalah yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya yang terjadi dalam periode akuntansi selama tahun tertentu. Nah, dapat dibandingkan juga teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, teman-teman pasti akan pernah melihat laporan keuangan pemerintah daerah itu pasti akan disandingkan tahun ini dengan tahun yang lalu. Nah, itu kenapa teman-teman? Nah, itu ternyata hanya dan penting teman-teman. Karena apa? Itu untuk dibandingkan dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Ini pergerakannya seperti apa ya teman-teman? Nah, itu kita lihat internalnya dibandingkan dengan periode sebelumnya teman-teman. Ya, terus pengalaman BB eksternalnya dibandingkan antar entitas pelaporannya. Itu teman-teman. Jadi memang harus dapat diperbandingkan teman-teman. Itu dia tidak bisa berdiri sendiri dalam hal untuk pelaporan keuangannya. Jadi pada saat penyajiannya harus tahun lalu dengan tahun sekarang. Oke, kemudian dapat dipahami oleh orang awam sebagai masyarakat yang memang tidak mempunyai kompetensi akuntansi itu sendiri. Makanya kenapa dibuatlah pilar yang memang dapat dipahami, kejelasan bahasa yang memang familiar di masyarakat, yang tidak membingungkan sebenarnya. Jadi memang tentunya kan seperti kita ketahui kan pengguna laporan keuangan ini tidak hanya memang pemerintah itu sendiri atau pemerintah pusat, tapi juga pemerintah, tapi juga masyarakat. Gitu. Oke, nah saya mencoba callback yang memang di awal tadi, ya setelah kita melihat sosok inspirasi dari Prof. Abdul Halim. Nah, evaluasi sistem mengapa harus aktual gitu teman-teman? Seperti saya tanyakan tadi yang dijawab oleh saudara Dedi. Nah, masa lalu itu basis kas itu memang aset dan kewajibannya tidak tercatat secara penuh teman-teman. Kenapa tidak secara penuh? Nah, pada saat paling kecil kalau memang kita lihat sehari-hari, misal teman-teman beli suatu barang, ya kita menjual suatu barang, tiba-tiba dibeli oleh teman kita, teman-teman ya. Tiba-tiba kita bilang, ini 2 hari lagi ya barang baru ada ya. Oke, tapi duitnya langsung dibayar nih oleh teman kita, sebagai kita yang punya usaha. Nah, kita udah menerima uang itu, tapi barangnya belum kita kasih kepada teman kita. Nah, itu secara akuntansi, itu udah boleh langsung dicatat teman-teman, untuk pengakuan keuntungan kita, pendapatan kita. Nah, kalau di basis kas, historical cost, itu pada saat barang belum kita beri kepada klien kita, itu belum dianggap sebagai, kita belum bisa mengakui pendapatannya. Itu yang memang tadi yang memang kita jelasin di depan bahwasanya adalah ini harus nilai pasar. Jadi pengakuan penuh teman-teman. Jadi tidak mungkin gitu memang historical cost lagi gitu. Tentunya tadi saya contohkan di awal itu aset ya teman-teman ya. Aset dulunya kita beli 10 tahun lalu itu 100 juta, mana mungkin tahun sekarang 100 juta juga kan gitu teman-teman. Jadi itu prosesnya teman-teman. Maaf Bapak, Bapak izin Bapak, saya izin ke toilet sebentar ya Pak. Siap, terima kasih. Maaf ya. Siap. Nah, tentunya kita harus memahami ya perbedaan memang perspektif anggaran dan perspektif bisnis ya teman-teman. Nah, itu orientasi waktu lah segala macam. Nah, tentunya dalam kenapa apa bedanya sih laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan yang memang secara bisnis? Karena akuntansi juga. Tentunya ada beda teman-teman. Kenapa beda? Nah, kalau di bisnis itu memang untuk memperoleh keuntungan ya teman-teman. Kalau di pemerintah bukan memperoleh keuntungan, mengelola dana masyarakat dari pajak. Nah, kita ketahui ini adalah sistem pencatatan kalau perspektif anggaran. Nah, itu seperti teman-teman tahu pasti ada penambahan dari 5 unsur laporan keuangan itu ada dua lagi dari perspektif anggaran.
laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Itu bedanya. Itu. Nah, kalau perspektif anggaran itu basis anggaran, kalau perspektif bisnis itu basis akrual penuh, teman-teman. Nah, kenapa dibuat perspektif bisnis pada saat kita mempelajari laporan keuangan pemerintah daerah ini? Tentunya adalah karena apa? Akuntansi yang memang kita terapkan, pencatatan ataupun pelaporan yang kita terapkan di bisnis, itu juga kita pakai yang di laporan keuangan pemerintah daerah, teman-teman. Hanya saja memang kita pengelolaan dananya adalah dana dari masyarakat untuk dihabiskan untuk keperluan publik masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat. Oke, kemudian kita ngelihat bahwasanya ekosistem pengguna informasi keuangan itu ya itu ada masyarakat luas, pembayar pajak dan pemilih itu sendiri. Nah, pemilih dari siapa nih? Nah, pemilih dari pemerintah pusat itu presiden ataupun daerah itu gubernur, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 itu bupati atau wali kota, teman-teman. Nah, tentunya ada investor dan pemberi pinjaman, teman-teman. Kreditur dan debitur atau investor. Itu ekosistem pengguna informasi keuangan. Informasi keuangan. Siapa penggunanya? Nah, badan legislatif dan eksekutif. Dan tentunya badan legislatif kita tahu bahwasanya di DPR di tingkat 1 ataupun DPR di tingkat 2. Bagaimana mereka menjalankan fungsi anggaran. Maka mereka harus juga tahu bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah ini sampai ke mereka. Udah sesuai atau belum? Nah, eksekutif berarti apa? Ya orang-orang yang memang di pemerintahan, baik dari tingkat 1-nya sampai ke tingkat paling bawah. Nah, itu lembaga pemeriksa. Kita ketahui tadi adalah badan pemeriksa keuangan, teman-teman. Ya, middle orbit, ya itu orang-orang yang di tengahnya. Mau nanti secara orang bisnis ataupun apa, pasti dia akan melihat. Ya, ini penting ini bahwa saya melihat suatu daerah. Nah, tentunya ujungnya adalah pihak donatur dari pemerintah luar negeri mungkin atau dari NGO-NGO luar. Oke, bukti pentingnya akuntansi pemerintahan adalah kita ketahui tadi kita belajar laporan keuangan tidak bisa dipercaya, teman-teman, kalau memang tidak ada standarisasi. Pengawasan jadi lemah dan kepercayaan publik jadi menurun, teman-teman. Nah, oke, itu teman-teman yang memang bukti nyatanya yang memang kita ngelihat sampai saat ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya, teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan ya untuk pertemuan kedua terkait penyataan standar akuntansi pemerintah nomor 1. Itu diatur adalah penyajian laporan keuangan. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga materi hari ini membawa wawasan baru bagi teman-teman semua untuk pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan belajar dan berkarya. Gimana? Dedi, ada yang ingin ditanyakan, Dedi? Mungkin cukup, Bapak. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Fitrian Rizky ya, Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.